Sorry ya, tadi ada kendala teman-teman. Saya tidak tahu, saya baru saja menginstal menguninstall antivirus karena dia suka menutup-nutupi layar saya. Setelah saya uninstall, saya buka browser yang biasanya di Chrome, tiba-tiba kok ke Yahoo. Lalu saya buka TikTok kok tidak mau langsung otomatis login. Akhirnya tadi saya matikan lagi ya. Oke, kita mulai. Ya, saya kerjakan sendiri. Ya, teman-teman sekalian, selamat malam. Makasih ya Iman, makasih. Selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Edis TV dalam kajian diskusi lintas iman. Seperti biasanya teman-teman, kita mengadakan ngobrol-ngobrol atau diskusi antara Islam dan Kristen ya. Ya, harapan saya ya teman-teman ya, kita menemukan satu orang muslim lah yang mengerti tentang agama Islam untuk berdiskusi begitu. Karena selama ini yang diskusi itu yang awam-awam saja. Saya berharap ketemu orang Islam yang cerdas, tapi sampai sekarang itu belum ketemu teman-teman. Saya harap suatu saat bisa ketemu. Walaupun saya percaya di dunia ini ya nggak ada lagi orang Islam yang waras. Ya gimana saya mau percaya ada yang waras? Setiap ketemu pasti tidak waras. Ya. Begitu ya. Yuk kita mulai ya, kita mulai. Sebelum kita mulai, sekali lagi teman-teman ya, jangan lupa teman-teman nih, follow akun saya yang asli ya. Jangan lupa di follow. Dan jangan lupa juga untuk share siaran ini kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk share sudah, mengfollow sudah, mengikuti sudah. Untuk ini satu orang satu ya ini ya. Ini ada Love Orange ini, teman-teman bisa tap sekali saja untuk per orang. Teman-teman. Yang ini yang tanda love di atas ini tuh sekali saja, oke? Nah, juga yang Kristen saya harapkan jangan naik. Ini kita buka diskusi forum lintas iman seperti itu. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Fobia Cica ini siapa ini? Fobia Cica ini. Sebentar. Ini siapa? Ini kok namanya Fobia Cica? Bentar ya. Oke, dia lemot. Kok Fobia Cica sih? Apa gara-gara Muhammad atau bagaimana? Oke, kita kasih naik ada Hemirel Barasa. Oke, Hemirel Barasa. Oh, ini invite ya. Sorry, bukan. Sorry. Septian Putra. Kita kasih naik dah. Septian Putra. Terima kasih Bang Tobias. Terima kasih Bang. Ya, Septian Putra. Selamat malam, Septian Putra. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Septian Putra. Ya. Gimana Bang, Muslim Bang? Dulu Muslim Bang. Dulu Muslim, sekarang? Kristen. Gimana jalan ceritanya Bang? Kemarin perempuan-perempuan, sekarang pria-pria juga pada bersuara. Coba Bang gini, banyak yang cuman mengklaim saja Bang. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tes dulu, boleh Bang? Tes apa ya? Oke, berapa lama Abang jadi orang Islam? Saya 17 tahun. Saya pindah Kristen umur 17 dulu Bang. Pindah Kristen umur 17 tahun. Tapi tentu saja, sewaktu Anda dulu Muslim, sholat ya?
Sholat. Coba kita tes Sholat. dulu bacaan sholatnya dong. Ya, silakan. Ya, udah lupa ya lagi. Surat apa ya? Berarti Yang Anda pendek aja ya. ngaku-ngaku saja kalau begitu. Surat yang pendek aja ya. Silakan. Surat apa ya? Anas kali ya. Bacaan sholat, coba bacaan sholat. Iya. Silakan. Enggak, surat Anas ya. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oh, no, berarti sah. Ya, ini gimana ini kok bisa Anda meninggalkan Muhammad? Jalan ceritanya bagaimana? Silakan. Saya dulu mengalami sakit, Bang. Dulu sakit, kemudian? Ya sakit bukan sakit parah ya. Sakit tiba-tiba badan itu panas, Bang. Dan saya tiba-tiba di posisi netral waktu itu kan. Tiba-tiba saya blank lah, nggak percaya Tuhan ini nggak percaya gitu. Saya posisi di netral. Tiba-tiba saya mau tidur itu karena sakit, saya panas, mau tidur, saya berdoa, Tuhan, siapa sih Tuhan yang benar-benar saya sembah? Saya gitu kan, doanya cuma gitu doang. Jam 1, jam 2 malam, saya benar-benar dibangunin itu, Bang. Bukannya mimpi, bukan mimpi, bukan halu juga sih. Karena emang itu benar-benar muka Tuhan Yesus di depan saya gitu, Bang. Bercahaya gitu. Dikelilingin cahaya, ya itu saya tahu kalau itu mukanya Tuhan Yesus karena dulu waktu SMP saya emang sekolah di sekolah Katolik. Oke. Ya, habis itu karena itu malam Jumat kan, oke lah saya berarti dapat jawaban ini. Cuman saya pagi itu masih sholat Jumat, Bang. Paginya masih sholat Jumat. Karena waktu itu kan pas malam Jumat itu. Paginya saya malam sholat Jumat, terus tapi sembuh ya, sembuh. Iya, karena udah sembuh ya. Ya udah enak lah gitu di paginya kan. Akhirnya saya itu kan posisi saya udah kerja kan. Jadi hari Sabtu itu saya pulang ke rumah gitu kan. Itu waktu itu di kerjaan. Saya bilang sama orang tua saya, "Mas, saya mau pindah Kristen," gitu kan. Ya puji Tuhannya sih orang tua nggak ngelarang gitu. Jadi ya udah kalau kamu percaya gitu. Nah, akhirnya saya ngejalanin Kristen itu sekitar 3 bulan lah. Puji Tuhannya lagi, ayah sama mama saya ngikut. Oke. Ya, macam-macam ya jalan cerita orang-orang dari pindah dari Islam kemudian jadi Kristen. Ya, yang jelas ya ketika Anda meninggalkan ajaran Muhammad itu sudah salah satu langkah berani Anda untuk mengambil salah satu gebrakan seperti itu. Oke. Tapi dulu termasuk muslim yang taat atau bagaimana dulu? Bang Septian Putra. Gimana? Kalau dibilang taat banget sih enggak sih, Bang. Cuman ya gimana ya? Ya kalau sholat ya sholat aja ya seperti biasa aja gitu lah. Sholat, oke. Tapi yang benar-benar taat itu ya bukan taat banget ya. Kalau rajin sholat itu mama saya itu benar-benar rajin gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ikut saya, padahal saya nggak ngajak sama sekali itu. Oke. Coba ya, karena ini kan Anda mengaku Muslim. Saya coba naikkan dulu satu Muslim nih, untuk mengkonfirmasi. Tapi kan Anda tadi sudah membaca surat Anas, itu sudah sah bahwa Anda Muslim gitu ya. Coba kita kasih ada Ilham. Ya, silakan Ilham, nyalakan kamera Anda. Saudara Ilham. Halo tanggalnya, Ilham. Tanggalnya Bang. Iya, tanggalnya sengaja tidak saya bikin. Ini saya lagi memperingati tentang akun-akun palsu. Ini Abang Muslim? Kristen Bang. Baik, saya turunkan dulu ya. Ini Ilham, tapi kok Kristen? Ternyata nama Ilham sekarang udah Kristen juga.
Baik, kita kasih naik ini ada. Bentar ya. Rido, oke coba ya, Rido Munte. Berarti sudah berapa tahun yang lalu itu Bang Anda meninggalkan agama Islam? Saya sekarang umur 37 ya. Sekarang jadi udah Berarti berapa 10 tahun? tahun yang lalu ya. Udah lama, 20 lah, 20 tahunan. 17 tahun, oh ya, berarti benar ya. 37, berarti sudah 20 tahun yang silam ya, pantas sudah lama ya. Iya. Sudah lama sekali. Makanya saya udah lupa-lupa Bang. Cuman kalau untuk baca apa namanya? Arab masih dikit-dikit bisa. Ya. Cuman ya udah dikit ya, udah ada yang lupa juga sih. Sudah banyak yang lupa juga. Oke lah. Baiklah kalau seperti itu Bang, selamat kami ucapkan telah keluar daripada kesesatan ya. Ya, karena di dalam sudut pandang kami, sudut pandang saya ya, orang yang mengikuti Muhammad itu masih berada di dalam yang jalan yang sesat. Ya tapi ya saya masih ada pergumulan juga sih Bang, untuk kakak saya sama adik saya tuh masih Muslim. Iya biasa itu Bang. Setiap orang itu pasti punya problemnya Jadi masing-masing. kita udah campur-campur lah gitu. Ya pelan-pelan lah ya. Butuh waktu. Semua itu butuh proses Bang. Oke. Jadi seperti satu itu Bang ya. kampung itu cuma saya doang Bang yang Kristen itu. Gimana? Satu kampung. Satu kampung cuma Anda. Justru kalau cuma Anda yang Muslim, artinya Anda beda sendiri, gitu kan? Mereka semua sama saja. Gitu. Oke, seperti itu ya. Oke ya, semangat Bang. Tuhan Yesus memberkati. Turunkan, Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya Bang ya, Bang Septian Putra. Saya turunkan Bang Septian Putra. Ya teman-teman ya, sekali lagi. Ini forum kita adakan untuk diskusi lintas iman antara saya dengan yang Muslim. Tema kita malam hari ini sebenarnya saya ingin mengikuti yang Muslim saja. Karena kalau kita bahas pakai tema kita, nanti Muslim kabur lari langgang. Tapi sebenarnya teman-teman, saya tuh punya tema yang gimana ya saya bilang ya, sederhana ya, nggak usah mikir berat-berat begitu. Karena selama saya diskusi dengan Islam, saya itu mengalami trauma. Kalau orang Islam bahas yang berat-berat, mereka nggak nyambung. Begitu, nggak nyambung mereka. Oke, jadi teman-teman, pastikan Anda seorang Muslim ya. Kalau Anda naik kemari, kemudian Anda bilang Kristen, kemudian Anda hanya cengenges-cengengesan, mohon maaf ya, pasti akan saya blokir. Ini untuk peringatan saja kepada teman-teman yang mau naik. Kemudian ketika Anda saya naikkan, tetapi Anda hanya cengenges-cengengesan, maka saya akan memblokir. Mohon maaf sekali, tindakan tegas harus kita ambil ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik Anda. Anjeli, coba kita kasih naik Anjeli. Ya, Anjeli, selamat malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Bentar ya, Bang. Ya, silakan. Bentarnya tapi jangan lama-lama ya. Bukan. Halo? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke. Anjeli. Oke, Anjeli. Ya, selamat malam Kak Anjeli. Saya mau tanya dulu nih, Kak Anjeli ini Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim sih? Ada apa dengan Kak Anjeli ini? Mengapa cantik-cantik kok Islam?
Ya, Kak Anjeli sudah lama nonton channel saya. Sudah lama. Sudah lama. Sudah berapa lama? Nggak terhitung lagi lamanya, Bang. Nggak terhitung lagi lamanya. Kita tes Heeh. dulu ya. Kalau Semakin Anda lama, Islam udah lama banget. sudah lama banget. Oke. Coba kita tes dulu kalau Anda benar-benar seorang muslimah. Coba baca Al-Fatihah dulu coba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah nih, sah. Baik, sah dia, nih, muslimah memang. Saya mau tanya, sekarang ini benar-benar masih muslimah atau sudah bimbang atau mau jadi Kristen atau bagaimana? Sebenarnya ada kebimbangan sih, Bang. Ada kebimbangan. Apa yang membuat Kak Anjeli bimbang, kemudian masih ragu-ragu untuk meninggalkan agama Islam? Ya, seperti yang dibilang kayak ustadz-ustadz itu punya istri 5 gitu. Jadi Wih. nggak adil. Ya, itu sunnah Rasul di dalam agama Islam. Begitu. Memang banyak sekali hal-hal yang bersifat seperti itu di dalam pokok bahasan agama Islam. Lalu itu membuat Anda mulai meragukan agama Islam ya? Ya, tapi sebenarnya saya biarpun muslim tapi belum tahu banget tentang agama muslim ini, Bang. Belum tahu banget. Sebentar. Saya mau tahu ini mualaf kah? Muslim sejak lahir kah? Atau bagaimana? Sejak lahir, cuman saya belum paham, maksudnya belum terlalu Mendalami. belajar mendalami gitu. Ya kan itu sudah saya bilang sekali, setiap hari. Setiap saya live selalu saya bilang alasan seseorang Islam itu karena dia nggak ngerti agama Islam. Jadi saya tidak heran kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Saya Islam tapi tidak paham agama Islam. Ya kalau Anda paham pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Tapi saya pernah bermimpi loh, Bang. Apa itu mimpinya? Saya mimpi pernah melihat seperti cahaya. Tapi dia cahaya itu hanya sekilas gitu, Bang. Sekilas begitu gimana? Jangan-jangan nanti cahaya matahari masuk di ruang-ruang celah genteng yang bocor atau bagaimana? Benar buku ceritanya. Gimana? Cahayanya maksudnya gimana? Apakah cahaya matahari yang masuk dari sela-sela genteng atau bagaimana? Yang jelas dong ceritanya, ayo. Gimana? Kayak mimpi, pertama itu mimpi dia kayak bercahaya, seperti cahaya aja gitu, Bang. Mimpi hati ini kayak ada ketenangan, antara ketenangan tidak gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong Kak Anjeli, ini masih sholat atau enggak? Sekali-sekali sholat, Bang. Sekali-kali sholat. Berarti masih Islam betulan ya? Ya masih. Terus yang membuat Kak Anjeli ini masih nyangkut di Islam, tidak meninggalkan Islam itu apa? Karena dari orang tua kan, jadi dari lahir kan udah muslim gitu, Bang. Tapi ingin juga sih ke gereja gitu, pengen juga ke gereja. Masih single kah atau sudah ada suaminya? Udah punya suami memang, tapi udah cerai. Oh, nikah sama Muslim atau sama Kristen? Lagi dekat dengan agama non-Muslim. Oh begitu. Ya. Tanggung jawab ini berarti yang lakinya ini ya. Itu nggak masalah, Bang, kalau dekat sama non-Muslimnya kan. Gimana? Kalau kita dekat dengan beda agama kan itu nggak masalah. Iya, kalau di dalam agama Islam memang boleh seorang laki-laki itu
mengambil istri dari ahli-ahli kitab gitu. Tapi kalau kata ulama-ulama, perempuan nggak boleh dekat-dekat dengan ahli kitab, tapi kalau laki-laki boleh. Nah, begitu. Memang serba menang semua laki-laki kalau dalam agama Islam. Suka-sukanya laki-laki seperti itu. Bahkan hadiah gini, saya kasih contoh nih. Secara normal saja, ini kita nggak usah tinggi-tinggi ya. Kalau ngomong orang Islam jangan tinggi-tinggi. Gini, Kak Anjeli. Allah itu akan memberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu, kata Allah ini, adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Saya mau tanya. Kalau laki-laki, normalnya pasti suka yang perempuan. Perempuan normalnya suka laki-laki. Kalau laki-laki suka dengan laki-laki berarti ada kejanggalan. Kalau perempuan suka dengan perempuan berarti ada keanehan. Betul? Betul nggak? Baik. Saya sarankan untuk Kak Anjeli keluar dari Islam. Kenapa? Karena nanti dikasih hadiah wanita-wanita berpayudara besar. Pertanyaan saya, buat apa itu semua? Coba silakan. Buat apa? Bingung kan? Iya. Karena pahala atau hadiah bagi orang yang bertakwa itu hanyalah gadis-gadis berpayudara besar. Berarti perempuan-perempuan dalam agama Islam kasihan dong, buat apa? Gadis-gadis berpayudara besar untuk wanita dalam agama Islam. Oh, kita tampilkan dulu ayatnya ya. Nanti kalau kita ngomong saja tidak menunjukkan dalilnya, disangkanya kita fitnah, saudara-saudara. Baik. Saya akan tunjukkan ya hadisnya, bahwa seorang muslim itu akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Di mana ayatnya? Baik. Ya. Kita akan tampilkan ayatnya. Perhatikan ya. Surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Nanti kita disangkain fitnah kalau kita tidak menampilkan ayat. Saya balik dulu kamera saya. Makanya Kak Anjeli ini kalau mau gadis-gadis montok ya masuk aja Islam. Perhatikan. Ini Al-Quran ya Kak ya. Surat An-Naba ayat 33. Oke. Nah, apa dikatakan di situ? Perhatikan. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Nah, ini surat An-Naba nih. Kalau tidak percaya nih, saya biar di browser ya. Nih browser ya. Nih, surat An-Naba ayat 33. Nih, perhatikan. An-Naba 33. Ini memang kalau dalam terjemahannya dia hanya gadis-gadis remaja yang sebaya. Tapi masih ada Al-Quran yang menggunakan gadis-gadis yang montok. Ya, nih lihat ya di tafsir-tafsirnya ini jelas nih. Perhatikan. Dalam kitab-kitab tafsirnya dikatakan apa? Nih. Yakni mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Nah, lihat nih. Mereka itu akan ditemani gadis-gadis sebaya yang suci. Ya, dari kaib yang bermakna gadis yang kencang payudaranya. Nah. Ini banyak nih, perhatikan ya. Tafsir-tafsirnya baca saja sendiri nih. Ya. Ya. Nih, kebun-kebun
mengumpulkan nih ya jenis-jenis pohon dan seterusnya. Dikasih gadis-gadis yang remaja. Nih, gadis-gadis yang baca sendirilah. Ya nanti kalau kita bacakan terus nggak enak jadinya. Satu. Ya. Gadis-gadis atau istri-istri jelita yang memiliki buah dada yang montok, yang tidak kendor. Nah, pertanyaan saya, Kak Angeli. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Kalau misalnya Kak Angeli masih menjadi seorang muslimah, terus mendapatkan pahala, hadiah dari Allah berupa gadis-gadis montok. Buat apa? Saya mau tanya. Buat bikin sakit hati para perempuan. Nah, itu jadi jangan tunda-tunda lagi. Saya kurang senang loh Bang Edis lihat ustadz nggak suka karena banyak yang istri 4 gitu. Iya, sukanya bagi ustadznya yang suka. Kalau bagi istrinya ya. Iya, contoh ya. Abdul gitu Somad. Abdul Somad tiap hari dia ceramah masalah keluarga, ya kan? Ya Abdul Somad. Bagaimana ini Abdul Somad kalau begini dan begitu? Dianya sendiri malah Kemudian siapa lagi? Aagim juga sama. Seperti itu Kak Angeli. Jadi saya sarankan jangan yang tinggi-tinggi lah ya, sederhana-sederhana saja. Intinya Kak Angeli bahwa kalau Anda masih tetap Islam, nanti Anda masuk surga dikasih gadis-gadis yang berpayudara besar. Enggak lah, enggak mau. Ya ini makanya jangan masuk Islam. Gimana? Kalau Anda masih Islam, ya itu hadiahnya bagaimana? Kadang saya biarpun Muslim saya nggak ngikutin, kalau nggak cocok gitu saya nggak mau ikutin Bang. Tapi itu kan Al-Quran. Ya biarpun kalau Al-Quran kalau nggak adil dan nggak cocok menurut saya nggak mau ikutin. Iya, makanya jangan lama-lama untuk meninggalkan agama Islam. Begitu. Tapi coba ya saya konfirmasi dulu. Siapa tahu ada Muslim yang lain. Coba mau ngetes atau bagaimana. Sila saya kasih naik ini Muhammad Reza. Muhammad Reza. Ya Muhammad Reza, silakan Bang nyalakan kamera Anda. Halo Dis. Ya Muhammad Reza, ini dia sudah mengakui nih bahwa robnya orang Islam digendong-gendong, anakku adalah robku. Muhammad Reza, ini ada seorang muslimah, ini namanya Angeli. Dia walaupun seorang muslimah, tapi dia sudah ragu-ragu lah. Gitu ya Dis, begitu ya? Ya coba tanya aja langsung, tanya saja langsung. Oh ya, sebelum lanjut Mbak Angeli, kenapa apa yang diragukan? Yang diragukan saya nggak suka yang namanya poligami ditentang Muslim. Anda tahu nggak poligami yang di dalam Al-Quran itu? Dijelaskan sebentar Bu ya, saya jelaskan. Di dalam Al-Quran mengatakan fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Bahasa Indonesia saja lah. Sabar, ini saya bacakan Edi. Iya, tetap kalau bahasa Arab dianya bukan orang Arab, dianya tidak mengerti. Betul nggak Kak Angeli? Teman-teman di bawah ini. Ketika saya bacakan Quran dianya pakai bahasa Indonesia saja. Ketika saya bacakan Quran saya, dia kejang-kejang. Dia kejang-kejang. Bahasa Indonesia aja Bang, soalnya saya nggak ngerti yang namanya. Iya, saya sebentar. Ini nanti saya jelaskan. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Jadi 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jikalau kau tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka satu saja. Itu Allah menyuruh. Jadi Quran itu menyempurnakan segala sesuatu. Sebelum Nabi Muhammad turun,
sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, itu menyempurnakan sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya mempunyai istri 100, disempurnakanlah menjadi 4 dalam Al-Quran. Kalau istrinya Nabi 9 itu khusus. Nah, Kalau bagi umatnya, katanya istri 4. Giliran Muhammad lebih daripada 4. Memang mereka ini suka mereka semua. apa Dis? Tadi Apa yang kau katanya share-kan di otaknya? jika kamu mau 1, 2, 3 atau 4, betul. Tapi giliran Muhammad lebih dari 4. Apa yang kau lengserkan? Makasih, Apa ya? Jembret, makasih. Ya itu, bagaimana itu? 4, tapi Muhammad lebih dari 4, gimana? Oke, mau saya jelaskan lagi tentang hal itu. Ya, silakan. Itu di luar itu dalam kepala semua, itu segala sesuatu yang kau pertanyakan itu, Dis. Jadi Nabi Muhammad menikahi misal 9 istrinya dalam riwayat. Yang pertama Siti Khadijah. Kenapa yang pertama Siti Khadijah? Karena itulah wanita yang membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam. Padahal beliau janda. Tidak lebih dari itu. Sayyidatuna Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah. Boros-boros. Coba. Iya, sabar. Intinya Muhammad melebihi apa yang sudah dibatasi di dalam Al-Quran. 4. Muhammad sendiri lebih dari 4, betul? Iya. Nah, artinya Terus, Muhammad melanggar Al-Quran. Apakah Allah membantah di situ? Di dalam Al-Quran apakah Tadi dikatakan maksimal 4, iya, betul? Iya, maksimal itu khusus umatnya. Itu khusus umatnya. Berarti Dan bagi Muhammad Al-Quran tidak berlaku. dan Al-Quran menyempurnakan hal itu. Berarti untuk Muhammad tidak berlaku. Al-Quran tidak berlaku. Gak usah. Apalah kau bilang Al-Quran tidak berlaku, Edis. Tapi Bang, kalau menurut Edis, saya, biarpun saya Anjeli. Sebenarnya Edis ini udah Anjeli. Coba ganti Iya, saya tahu. Kasih dia dulu. Anjeli. Ya, silakan. kasih dia dulu kalau ngomong. menurut saya, dengan biarpun saya muslimnya, kalau menurut saya dengan tentang istri berempat ataupun 100, itu menurut saya tidak adil. Apa tidak adil? Anda tahu nggak sejarah? Saya kasih tahu sejarah nenek moyangnya Yesus itu banyak istrinya. Kalau tidak banyak, apa kakek nenek moyangnya Yesus, maka Yesus tidak lahir dia. Kata siapa? Itu kan asumsi liarmu saja. Sejak kapan saya asumsi liar? Itu kan sudah dibahas Ustadz Yusuf PI sama kau. Ya, intinya itu kan hanya asumsi liarmu saja. Kalau menurut saya kan kalau di agama Kristen yang saya tahu itu cuma 1 istri. Gak ada yang namanya poligami. Tapi kalau di agama Muslim itu banyak kan poligami. Kadang-kadang itu laki-laki yang nggak mampu tapi sosok mampu gitu. Nah, Ya udah jangan disalahin. Ya udah jangan disalahin Qurannya dong. Salahin yang itu yang melakukan. Berarti salah agama. Al-Quran kan sudah Disuruh dengan Al-Quran sudah kalian berdua. Al-Quran sudah memerintahkan. Sebentar. Itu kecilin saja. Enggak usah pakai seperti itu. Dengar. Gini, Muhammad Reza. Kamu harus mengakui bahwa banyak wanita-wanita muslimah itu yang sudah memandang agama Islam itu agama yang tidak masuk akal. Ini saya kasih contoh. Saya juga pernah berdiskusi dengan Iya, karena nggak pernah ibadah ini. Perhatikan ya, nih. Ini apakah muslimah setuju dengan Tanya poligami? Angel ini, berapa kali dia sholat di satu hari? Sebentar, aduh, ini kamu ngomong terus. Dengar. Dengarkan ya, wanita ini bicara apa kepada saya nih, dengarkan. Berarti dia nggak sepakat dengan poligami. Enggak. Aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka membantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang perhatikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Gitu ya.
Tuh kan katanya poligami itu katanya menjadi ajang Aku selingkuhan. boleh bertanya Tuh. nggak? Aku mau bertanya Bang Idis. Ya. Kenapa kalau di Muslim ini istri berempat tapi selalu disakiti? Karena menurut Al-Quran perempuan itu boleh dipukul. Yang ngajarin tuh Al-Quran. Gimana? Coba sekarang saya tanya dulu Muhammad Reja. Betul nggak Al-Quran membolehkan suami memukul istrinya? Terus kenapa kita semakin Di mana, Dis? Bentar dulu, Anjeli. Di mana, Dis? Kenapa kita Di mana, Dis? merasa kayak gimana ya, makin jahat gitu, kenapa ya? Gimana? Kalau kita semakin tahu tentang agama Muslim ini, kita semakin Kenapa? Semakin apa? Artinya semakin mengarahkan kita. Itulah Anda. Ya, beda dengan muslimah yang lain daripada Anda. Anda saja ini kasar sekali dengan wanita ditunjuk-tunjuk. Enggak, saya nggak kasar loh. Saya menjelaskan. Karena sesuatu Dis. Ada yang nggak cocok Dis. dengan Di Quran saya sudah menjelaskan seseorang yang kayak Anjeli dan Anda, Edis. Di Quran saya sudah menjelaskan Anjeli dan Edis. Sekarang saya tanya, menurut Al-Quran boleh nggak mukul istri? Di mana itu mukul istri? Perbolehkan. Baik, Edis. coba buka surat An-Nisa ayat 34. Coba buka. Kau bukalah datanya. Nanti saya buka datamu juga. Nanti ini giliran saya bertanya bisa. Boleh, silakan. Surat Bisa nggak saya bertanya? Baca. Kau bukalah datanya situ. Apa yang kau permasalahkan? Nanti kalau saya buka, saya lagi yang ngerti agama mengklaim Islam. nggak ada yang. Nanti kalau saya Nah, lagi, buka saya aja. lagi yang Buka mengerti aja. agama Islam. Silakan. Buka Iya, An-Nisa ayat 34. terserah kau lah, terserah kau, Dis. Coba buka aja. Terserah kau lah Surat mau kau An-Nisa artikan ke mana. ayat 34. Nanti saya bantah. Silakan baca artinya. Apa bunyinya? Apa bunyinya Ya baca dulu artinya bunyinya. sana. Coba dengar. jangan panik dong. Nggak ada Jangan panas panikan, saya menghadapi jangan kalian panikan, berdua. Nggak ada panas saya menghadap kalian berdua. Silakan Kemana? buka. Quran apa? An-Nisa Surah An-Nisa. ayat 34. Ayat 34. Silakan baca. Edis. Kau ajak dengan Gus Wapi cari robahu aja kau mencret. Gimana? Cari robahu dia nggak bisa. Padahal nggak ada Silakan kata baca robahu di An-Nisa sini. ayat 34. Edis. Ya Allah ya Karim. Sudah jadi orang ini, Islam berapa tahun? Anda Gini, tidak tahu agama Dis. Islam boleh mukulin istri. Oh, Coba, tentang ayat An-Nisa ini. baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja, nggak usah lama-lamain. Artinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Oh, tentang ayat ini. Panas ya didengar dari Quran, guys. Bacakan. Apa gak ada sepermasalahkan di sini? Baca artinya. Saya nggak ada terjemahannya di sini. Saya Quran anu nih. Nggak ada terjemahannya. Pantesan Anda tidak pernah tahu isi Al-Quran. Enggak, saya udah tahu ini maknanya. Makanya Ya sudah, saya coba nggak ada terjemahannya. artikan. Loh, kok baca aja artinya. Apa arti? Saya nggak ada permasalahan di ayat ini. Coba. Makanya saya bilang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia nggak ngerti agama Islam. Dis, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya balik saja. Udah diam dulu. Saya balik nih. Ini surat An-Nisa ayat 34 betul. Betul? Baik, artinya, perhatikan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan
Apa ini? Apa ini? Pukullah mereka. Jadi makanya kalau Kak Anjeli tadi bilang kenapa laki-laki muslim itu kasar, karena Al-Quran yang membolehkan mereka untuk berbuat kasar. Sekarang Muhammad aja. Tepuk tangan dulu buat Edis. Tepuk tangan buat Tuhan. Laki-laki boleh mukulin istrinya. Kamu akui nggak bahwa laki-laki boleh mukulin istrinya menurut Al-Quran? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal Karena itu kan itu kan pemahamanmu, Dis. Pemahaman Gini, Anda pemahaman saya. Jangan dulu, jangan. Saya mau bertanya. Pemahaman bagaimana? Orang ayatnya sudah jelas begitu pemahaman. Ya, Saya mau gimana Kak bertanya. Anjeli? Gimana itu? Saya memang tahu. Tahu di dalam Al-Quran itu suami boleh beristri 4 gitu. Tapi menurut saya itu tidak adil gitu. Karena di Al-Quran itu sebenarnya kalau bagusnya kan dibuat istri 1 gitu. Oke. Iya, banyak wanita-wanita seperti Anda, bukan cuma Anda. Banyak saya ngobrol dengan Maksudnya wanita-wanita gini Pak muslimah Arif, sepemikiran gimana mau dengan bisa Anda. adil? Padahal namanya juga manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Ya. Oke, begitu Kak Anjeli? Iya. Baik, saya turunkan ya. Oke Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya, ungkapan-ungkapan dari wanita-wanita muslimah. Bukan cuma 1-2 loh yang kayak gitu ya, banyak yang lain-lain. Ya, di akun saya yang satunya itu ada saya upload begitu juga. Mereka juga tidak setuju ya. Sama seperti itu. Terima kasih Pak Agus Ibrahim. Terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Daeng Bombong. Oke, Daeng Bombong. Ya, selamat malam Daeng Bombong. Ya, Daeng, silahkan nyalakan kamera Anda. Iya, oke Bang Edis malam. Ya. Kok gelap-gelapan, Bang? Enggak gelap Bang. Cuma hitam saya orangnya. Baik. Sama Bang. Oke. Bang ini manggilnya apa? Daeng ya, Daeng. Anda ini muslimah ya. Kalau dari namanya ini pasti Anda Bugis ini, betul? Makassar. Ya, Muslim. Ya, gimana Bang? Sudah lama nonton Edis TV? Sudah lama nonton Edis TV? Baru Bang. Baru belajar juga ini Bang. Baru belajar. Iya. Apa yang mau Anda bahas nih Bang? Silakan. Anda mau bahas apa? Bang, saya mau bahas ini Bang tentang kekristenan Bang. Di Kristen kan tertuliskan di situ mengatakan Anda meyakini di situ Yesus adalah Tuhan Bang ya. Teman-teman Kristen, kalian sudah menyaksikan bagaimana temanya orang Islam tidak ada selain daripada itu? Iya. Bang, tidak. Masalah kata Tuhan, Yesus adalah Bang, Tuhan, Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Sudah sebulan suntuk kami bahas Bang. Masa mau ditanya lagi Bang? Saya cuma bertanya sama Abang. Yesus itu Tuhan ya Bang? Iya Bang, itu sudah kita bahas lama. Sebulan kita bahas di sini. Iya, saya kan baru Bang, orang awan, orang nggak tahu masalah tentang itu Bang. Ya, coba si pindah dulu kamera Anda biar lebih terang. Masalahnya gelap gulita. Jangan ngelawan, jangan ngelawan cahaya. Itu kan keren.
Kemana bajumu, Bang? Silakan Bang. Ya, kemana bajumu pergi? Nggak usah pakai baju Bang. Nggak usah pakai baju. Nggak ada bajuku Bang. Saya masih Bang. Ya sudah, baiklah. Kau punya baju sebenarnya. Kau jangan bilang nggak punya baju. Cuman kau malas pakai baju. Gimana? Di Apa Makassar kan cuacanya pertanyaanmu? panas. Pertanyaanmu apa? Di dalam abang kan meyakini di dalam kan Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Ya Bang ya. Terus? Tapi kenapa Yesus bisa berdoa Bang kepada Tuhan? Ya karena Yesus bukan berdoa kepada dirinya sendiri. Harusnya Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri Bang, karena dia adalah seorang Tuhan, dia Kok adalah sang maksa? pencipta, dia adalah yang kuasa. Kenapa Anda maksa? Nggak maksa Bang, saya cuma bertanya. Nggak maksa Bang, saya cuma bertanya sama Abang. Iya karena Yesus tidak Seharusnya berdoa kalau kita kepada berpikir dirinya secara sendiri. logika, Bang, ya, kok ada Tuhan, ya seharusnya dia berdoa pada dirinya sendiri karena dia adalah Ada Tuhan. Tuhan sembahan berdoa Abang. kepada Tuhan. Baik. Ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bang, kalau misalnya nanti saya tunjukkan di dalam Quran ada Tuhan berdoa kepada Tuhan gimana? Malah ada Saya Tuhan nggak mau berdoa jalannya kepada ke Muhammad Al-Quran gimana? dulu, Bang. Saya jalannya ke Abang. Saya ini Jangan, kan ini menggunakan Al-Quran dulu, karena logika ini kan Anda Kristen, Bang. untuk menjawab pertanyaan Anda. Tanya Abang di mana? Oke, Silakan. baik. Tidak ada. Baik, Larinya saya Ntar larinya ikuti, ke Al-Quran. Ada Tuhan berdoa kepada Silakan, Tuhan, Bang. gimana ini? Tidak masuk akal ini saudara-saudara. Baik. Yesus berdoa. Baik. Yesus berdoa, Bang. Baik, katanya tidak masuk akal teman-teman, nggak apa-apa ya. Kita akan tunjukkan Iya. Kan apakah dia ini- masih selama mempunyai ini akal Abang- yang sama ketika kita membaca Al-Quran ya. Baik. Saya tunjukkan Bang Larinya ke ya. Al-Quran dulu, Bang. Kita larinya ke Bible. Kenapa larinya ke Al-Quran? Masa Ya Tuhan berdoa ke Tuhan? sudah, kan menurut Anda tidak Loh, masuk sudah. akal. Kan tidak masuk Loh, akal justru kan? masukkan di akal saya agar saya bisa mengikuti Bang Edis. Loh, Masukkan di akal saya, ini Bang. saya sedang menjawab gimana? Kalau ada Tuhan berdoa kepada Tuhan berarti tidak jawabnya masuk gimana, akal Bang? menurut Jawabnya Anda, gimana? betul? Betul. Kalau misalnya ada Tuhan berdoa kepada manusia gimana? Masuk akal nggak? Bang, Au, saya tidak membacakan kan? Kenapa Anda tidak konsisten dengan perkataan Saya Anda? membacakan di Bible Abang loh. Abang konsisten dulu. Iya. Abang konsisten Anda dulu sudah di Bible mengemukakan Abang. argumen Anda. Lari. Ada Tuhan Lari. berdoa Al-Quran kepada lagi. Tuhan. Berarti itu tidak masuk akal. Sebenarnya- Oke? Sebenarnya Abang ini nggak mau bahas Bible Abang. Maunya larinya ke Quran. Mau, Yang tadi kenapa Bapak tidak mengatakan, mau? Kan sudah saya Oh, bilang iya. menurut akal Oh, Anda itu iya. tidak masuk akal, betul? Larinya masukkan dulu di akal Abang. Gimana sih? Bicarakan dulu di akal Abang. Apakah Tuhan bisa menyembah kepada Tuhan? Baik. Sudah? Apakah saya bisa Ya. bicara Masuk atau aja saya nggak ke boleh saya, Bang. bicara? Silakan Bang berbicara Bang Edis. Baik. Jadi begini, menurut Anda tidak masuk akal Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Saya mengatakan iya. Oke, kalau Tuhan berdoa kepada manusia, masuk akal nggak? Jangan larinya ke Al-Quran. Nah, Anda nah, membacakan salawat. Berarti Anda tidak waras lagi. Gimana? Gimana? Sungguh nekat yangnya. Ini gimana Abang? Tunjukkan kalau memang dia jangan tertawa Bang Edis, jangan mempermalukan diri Anda. Kan tidak, saya tidak mempermalukan. Apanya mempermalukan? Oh, justru itu Anda harus menjawab dengan dalil di Bible Abang. Iya, Jangan dalil di dalilnya Al-Quran. sudah Nanti saya setelah bacakan. selesai Anda membahas- Karena Yesus berdoa Setelah kepada Anda- Bapa di setelah surga. Anda selesai Dan membahas Bapa di masalah surga itu Bang. bukan dirinya Yesus sendiri. Jadi tidak ada Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Nggak ada begitu. Gimana?
baca dulu di Bible Abang, baru sebentar kalau selesai Anda Sudah saya membicarakan baca. tentang itu, Bang. Anda lari ke Al-Quran. Sudah saya Di baca. mana, Bang? Di mana? Yang Anda tidak Stop menuhankan jelas manusia, itu di Bang. bagian mana coba? Di bagian mana yang Anda nggak Yang jelas? jelasnya begini, Bang. Hmm, Yesus kalian anggap seorang Tuhan. betul. Sedangkan Yesus berdoa kepada Bapa. Betul. Salahnya Apa di fungsinya mana? Yesus sebagai Anda mengatakan dia adalah Tuhan? Salahnya di dia, mana? Bang. Anda menuhankan dia, terus dia Abang Yesus menuhankan salahnya dirinya Abang. sendiri. Saya ke Pamekasan, saya bersandar ke pagar itu, saya nggak tahu di situ orangnya tuh piara anjing, langsung disergap, wow. Saking terkejut sampai malamnya tuh mimpi. Iya kebetulan. Bener Kiai, banyak tuh, ya Allah, banyak anjing-anjingnya tuh luar biasa tuh kalau misalkan. Tapi perlu kita piara-piaraan kayak harus ada Kiai. Ya. Tapi aneh di kebun miara anjing Kiai. Kalau di kebun Ada dikandangin kalau buat jaga itu ada. Iya jauh Nah, jadi kemarin. pemukiman jauh. Kalau di kampung